Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau kita pakai doa dari kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, maka selain mendapat pahala mengikuti apa yang Nabi sampaikan, yang kedua kemungkinannya ini kalimat-kalimat keramat, bukan sembarang kalimat. Pastinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka. Ini senantiasa diucapkan oleh Nabi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, Pak. Hidayah, petunjuk. Diterjemahkan dulu ya. Wat-tuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, keterjagaan. Wal ghina, dan kekayaan. Langsung kita sampaikan bahwa di sini yang dimaksud kekayaan bukan kekayaan harta, tetapi dalam beberapa hadis sudah dijabarkan bukanlah kekayaan itu berupa harta benda, tetapi inna ghina nafsi, atau sesungguhnya kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan hati, kekayaan iman, itu hati. Jadi Rasul di sini yang dimaksud al-ghina adalah keluasan kekayaan hati, bukan kekayaan berupa harta benda. Kita masuk dari 4 permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita kupas sedikit agar kita lebih paham, agar kita ketika berdoa benar-benar kita sampai pada maksud yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini doa tidak dijelaskan harus dibaca kapan. Namanya orang berdoa, ya kapan saja. Kita harus dibaca sekian ribu kali, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang pasti ketika Nabi berdoa pakai kalimat ini, kita ikut berdoa pakai kalimat ini. Kalau kita berdoa pakai kalimat yang Nabi ajarkan, setidaknya ada 2 kebaikan. Yang pertama, kita mutabaah tadi, kita itba, kita niru apa yang Nabi ucapkan, kita niru apa yang kalimat apa yang Nabi pakai, itu dengan niat mengikuti Nabi atau mutabaah atau itba tadi, itu dapat pahala kesunahan. Yang kedua, ini kalimat doa, kalimat Nabi langsung, ijazah dari Nabi langsung. Nabi yang pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak boleh Ustaz berdoa pakai kalimat sendiri? Boleh. Pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Dayak, macam-macam boleh. Ustaz, soalnya kalau pakai bahasa sendiri itu lebih mantap, lebih keluar dari hati. Betul. Memang hakikat doa itu seperti itu. Harus keluar dari hati apa yang kita maksudkan, sehingga pengharapan kita itu bisa sepenuhnya pada Allah, rasanya itu bisa sepenuhnya dari Allah. Namun kalau kita berdoa pakai bahasa sendiri yang tidak bahasa dari Nabi, ya kita hanya mendapat itu, kalau dikabulkan doanya mendapat pengkabulan saja itu. Tapi kalau kita pakai doa dari kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan,
Maka selain kita mendapat pahala mengikuti apa yang Nabi sampaikan, yang kedua kemungkinannya ini kalimat-kalimat keramat, bukan sembarang kalimat. Pastinya seperti itu. Kita saja kalau dikasih ijazah doa atau kata-kata dari kiai siapa, dari ulama siapa, dari ustadz siapa yang kita yakini kealimannya, kedekatannya kepada Allah, kita pundi-pundi betul. Kita jadikan jimat. Kita maksudnya jadikan jimat itu bukan klenik. Kita amalkan betul. Kita amalkan betul. Saya aja mendapat amalan doa dari guru SMP saya dulu tahun 88. Itu karena saya yakinnya dengan guru saya waktu itu, ya sampai sekarang saya amalkan. Nah, saya tidak melihat waktu itu, tidak kepikiran ini asalnya dari mana hadisnya, tidak kepikiran lah, mana anak SMP, Pak. Nah, setelah kesini penasaran, kita buka-buka, oh memang ini doa dari hadis yang sahih. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Doa yang sering saya pakai, Allahumma tawil a'marona wa sahih ajasadana, itu dapat dari guru waktu pertama, guru agama SMP saya tahun 88, Pak Sanusi, insya Allah orangnya masih sehat sekarang. Gitu. Nah, kalau doa itu berasal dari Nabi, yang pertama tadi dapat kesunahan, yang kedua dapat kekeramatan kalimatnya itu, sehingga potensi pengkabulan oleh Allah insya Allah lebih dekat. Itu selain faktornya memang harus faktor dari kefahaman kita juga, karena kalau tidak paham ya sama aja, hanya dapat kesunahannya tadi. Nah, kalau doa itu dari Al-Quran, dari kalimat Al-Quran, banyak sekali ya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, misalnya seperti itu dari Al-Quran. Itu lebih lagi, Pak. Maka kalau kita mau urutkan keutamaan berdoa itu, yang pertama yang paling cespleng itu yang doa-doa dari Al-Quran, yang kedua doa-doa yang dituntunkan Nabi secara langsung seperti ini, yang ketiga doa dari kata-kata kita sendiri, dari bahasa kita sendiri, atau dari bahasa Arab tapi yang kita susun sendiri, boleh, nggak apa-apa. Biasanya kiai-kiai, habib-habib itu bikin kalimat sendiri, tapi agar lebih mantap mungkin yang diijazah itu dipakai bahasa Arab, tapi itu tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Itu asal isinya tidak menyelisihi ketentuan dasar akidah atau tauhid, tidak masalah. Yang masalah kemudian kalau isinya itu menyelisihi, misalkan sholawat tertentu yang di situ bahasanya mengindikasikan, memposisikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sudah kedudukannya mirip-mirip Allah, mirip-mirip Tuhan. Misalkan bumi alam semesta ini tidak akan tegak kalau tidak karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Segala kejadian dunia ini disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking ingin mengagungkan, menghormat Nabi. Tapi kalau sudah keterlaluan seperti itu, maka bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi hati-hati kalau mendapatkan amalan-amalan yang berbahasa Arab yang tidak dari Al-Quran dan tidak dari hadis yang sahih. Ini perlu penelitian dulu. Jangan pas langsung karena ini dari kiai sana, dari habib yang sana, sudah yakinnya diamalkan saja. Diamalkan saja. Tidak tahu isinya, muatannya ada pertentangan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Ini bahaya. Mending doa-doa, mending kalau untuk menghindari yang sedemikian, kalau tidak dengan Al-Quran, tidak dengan hadis, ya, kalau masih belum paham dengan yang ijazah dari bikinan manusia tadi itu, mending berdoa pakai bahasa sendiri yang nyata-nyata tidak menyelisihi isinya itu dari ketentuan ad-dinul Islam. Itu ya. Di tawaf di Ka'bah itu, ini masih tentang doa.
ada mutawifnya satu yang membimbing, mutawif atau ketua regunya itu membaca satu kalimat ditirukan bareng-bareng, satu kalimat ditirukan bareng-bareng, itu kan. Itu bacaannya kalau memang dari Al-Quran, kedudukannya seperti tadi itu. Kalau dari hadis yang sahih, kedudukannya seperti tadi itu, dapat pahala kesahihannya. Kalau tidak tahu artinya, maka hanya berhenti sampai situ, Pak. Ya hanya mendapatkan bacaan Al-Quran dan kesunahan mengikuti Nabi berdoa pakai itu. Itu kalau doanya dari Al-Quran atau dari hadis. Yang ngikuti jelas tidak tahu, Pak. Saya nggak pernah tanya pada orang-orang yang ngikuti Allahumma terus apanya apalah gitu, satu menuntun yang lain itu, satu rombongan itu ikut bareng rame gitu. Itu pastinya nggak tahu artinya itu, baik di ketika tawaf maupun di saat sa'i, di saat antara Marwah dan Safa itu seperti itu. Yang parah lagi pakai lagu-lagu, nyanyi, bukan pakai lagu, nyanyi, betul, nyanyi nyanyi itu yang parah, aneh-aneh Pak. Kalau di sana itu aneh-aneh. Nah ini kembali kita berdoa harus paham artinya, termasuk ini doa pendek, doa singkat kita sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan amalan kalau kita belum mengamalkan. Pendek sekali tapi isinya Masya Allah, Masya Allah, dari Nabi lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, al huda, ketakwaan dan keterpeliharaan dan kekayaan hati. Itu. Sekarang yang pertama yang diminta oleh Nabi SAW, yang senantiasa diminta oleh Nabi SAW adalah al huda, petunjuk. Ini bisa ada pertanyaan yang kontroversi, Ustaz, kenapa Nabi sudah Rasul kok masih minta hidayah? Apa Nabi itu masih dalam kesesatan? Dan ini Pak, ternyata yang oleh para orientalis, oleh para peneliti, para orang-orang Nasrani, peneliti Islam yang berusaha untuk memurtadkan orang-orang Islam pakai ini. Tuh lihat orang Islam itu sesungguhnya masih tersesat, itu mereka domba-domba sesat. Buktinya apa? Buktinya sehari 17 rakaat dia meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan untuk agar tidak tersesat. Berarti mereka itu masih tersesat. Buktinya apa? Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti kan masih belum lurus mereka, maka Islam itu sesat. Gitu Pak, masuk akal ya Pak. Ini kalau dicerna dengan sekintas orang, iya ya, kalau begitu supaya nggak sesat lagi gimana? Ya masuk Kristen. Itu. Karena orang Islam pun ternyata masih minta petunjuk agar tidak sesat. Gitu. Minta hidayah. Berarti mereka itu belum berada di dalam hidayah, belum berada di dalam kasih Allah. Ini parah Pak. Maka kita harus tahu, kalau sudah dengar seperti itu, ya kita harus tahu ilmunya. Al-huda, petunjuk atau hidayah, itu ada dua makna. Yang pertama, petunjuk yang berupa hidayatul irsyad atau hidayatul ilmu. Hidayah yang berupa pengetahuan. Petunjuk yang berupa pengetahuan. Yang berupa pengetahuan itu apa? Oh, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu berupa pengetahuan. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi, para rasul. Itu pengetahuan. Oh, ternyata Al-Quran itu adalah mencakup semua, merangkum, mencakup semua kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasul sebelumnya. Sehingga al-yauma akmaltu lakum dinakum ini maknanya adalah buat ke seluruh segenap manusia. Hari ini telah disempurnakan untuk kalian agama kalian.
Ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Dari sejak umatnya Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu masih tercerai-berai, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, maka dengan turunnya Al-Quran ini, agama Allah adinullah, agama Allah itu telah sempurna. Kesempurnaannya di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran itu ya. Jadi ini pengetahuan. Apa pastor-pastor tidak tahu? Apa orang-orang yang belum Islam itu semua tidak tahu? Bisa jadi tahu, Pak. Dan sudah mendapat hudan, sudah mendapat petunjuk, sudah mendapat referensi itu. Sudah paham, bong, dia sudah mempelajari tentang agama Islam, pasti paham itu. Nah, huda yang berupa petunjuk, berupa ilmu atau pengetahuan. Kita pun yang sudah Islam ini jangan-jangan masih belum tahu tadi itu, misalkan bacaan-bacaan sholat belum kita ilmui itu. Ini makanya kita terus minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal tentang tauhid. Tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang belum kita tahu, kita mencari tahu. Dan pencarian itulah kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bakal ngena. Di Musola Al-Hikmah sudah 3 tahunan adakan kajian, tetapi tidak semua warga di sekitar Musola Al-Hikmah ini digerakkan oleh Allah atau diberi hidayah oleh Allah untuk mendapat pengetahuan itu. Pengetahuan dulu, mendapat pengetahuan tentang apa-apa yang Nabi SAW ajarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Malah Pak Karso yang jauh-jauh, malah Pak Haji Dai yang jauh-jauh. Ini karena beliau-beliau, orang-orang ini mendapatkan hidayah, digerakkan oleh Allah untuk mendapatkan mendapatkan pencerahan ilmu, informasi ilmu. Ini masih sebatas informasi gitu. Ini jadi berupa hidayah, berupa ilmu, sehingga orang Islam pun kita, jangankan kita, Nabi SAW pun senantiasa berdoa dengan kalimat itu, al-huda. Kemudian ada kalimat yang kedua di sini, wattuqa, ketakwaan. Nah, tadi kalau al-huda itu yang pertama adalah hidayatul ilm, petunjuk berupa pengetahuan. Maka kemudian yang diminta oleh Nabi adalah at-tuqa, ketakwaan. Ketakwaan ini adalah ejawantah atau realisasi atau implementasi perwujudan dari al-ilm tadi. Setelah kita mendapatkan pencerahan, oh kalau orang Islam itu sholat 5 waktu ya, oh iya, oh kalau orang Muslim, orang Islam laki-laki itu sholat fardunya tidak di rumah ya, di masjid, di musola, di tempat-tempat azan dikumandangkan untuk kaum muslimin, karena di situ ada muatan-muatan syiar. Oh begitu ya. Kalau tidak sholat di masjid, di musola gimana? Apa ancaman Nabi? Apa keutamaan kalau kita berangkat sholat ke musola, ke masjid untuk sholat fardunya? Ini ilmu. Setelah mendapatkan ilmu semacam itu, maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah, wattuqa, Allahumma inni as'aluka tuqa. Ya Allah, berikanlah aku, tadi itu setelah al-huda, wattuqa, dan ketakwaan. Implementasi dari pengetahuan untuk diterapkan di dalam ketaatan, di dalam ibadah, itulah ketakwaan. Karena seberapa banyak orang yang sudah lulus S1, S2 di bidang agama, atau tidak kuliah, mondok, atau tidak mondok, rajin ikut taklim, atau rajin membaca, atau rajin mendapatkan informasi, atau sehari-hari bergelut dengan satu lingkungan yang di sekitarnya membicarakan tentang agama. Di kantor misalkan teman-temannya agamis, yang diomongin agama tidak setiap hari tapi sering, sehingga tahu, oh begini, oh begitu, tahu, tapi tidak mendapatkan
bimbingan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia tidak melakukan apa yang dia ketahui itu. Tahu kalau sholat fardu itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, tapi masih kadang dilakukan, kadang tidak. Dilakukan pun kadang ya tidak sebaik mungkin. Ini namanya hidayatul taufik. Jadi ada hidayatul ilm, pengetahuan, dan hidayatul taufik, penerapan, kemampuan diri kita, kemampuan hati untuk melaksanakan apa yang telah diketahui tadi. Inilah ketakwaan yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.